Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali B. Pamungkas dari kelas 10-2 ingin mempresentasikan tentang sifat tercela, yaitu sifat foya-foya. Di sini yang pertama adalah pengertian, ciri-ciri sifat foya-foya, dan yang ketiga adalah cara menghindari, dan yang terakhir adalah dampak negatif. Yang pertama adalah pengertian sifat foya-foya. Sifat foya-foya adalah perilaku hidup yang cenderung menghabiskan uang atau sumber daya secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak mendesak atau tidak diperlukan. Perilaku ini seringkali dilakukan untuk kesenangan sesaat atau demi penampilan sosial tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Dan kedua, kita lanjut, yaitu ciri-ciri sifat foya-foya. Ciri sifat foya-foya ini ada 5. Yang pertama, konsumtif, yaitu selalu ingin membeli barang-barang atau jasa tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Yang kedua adalah tidak bisa menahan keinginan, yaitu sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah prioritas pada kesenangan, lebih mengutamakan hiburan atau gaya hidup mewah dibandingkan kewajiban finansial. Dan yang keempat adalah mengabadikan perencanaan keuangan, contohnya tidak memiliki anggaran atau rencana pengelolaan uang. Dan yang kelima adalah dipengaruhi oleh tren sosial, contohnya mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau tren untuk membelanjakan uang-uang yang dimiliki kita tanpa hal yang kita tidak butuh. Yaitu lanjut di poin ketiga, yaitu dampak negatif sifat foya-foya. Yang pertama adalah kehilangan stabilitas keuangan. Contohnya, pengeluaran yang berlebihan dapat menyebabkan kehabisan tabungan atau bahkan kebangkrutan. Yang kedua adalah hutang yang menumpuk. Contohnya, kebiasaan berhutang untuk gaya hidup dapat menjadi beban jangka panjang kita di lain waktu. Dan yang ketiga adalah tekanan psikologis, yaitu stres akibat masalah keuangan atau tekanan sosial yang berupa hutang dan yang lain-lain. Yang keempat adalah hubungan sosial yang memburuk. Contohnya, masalah finansial bisa menyebabkan konflik dengan keluarga atau teman, bahkan saudara. Dan kelima adalah tidak ada investasi masa depan, gagal mempersiapkan kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, atau pensiun. Yang lanjut, poin terakhir adalah cara menghindari sifat foya-foya. Jadi, 1. Buat anggaran keuangan. Contohnya, atur pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan kalian. Dan yang kedua adalah prioritaskan kebutuhan kalian. Contohnya, bedakan antara kebutuhan, insentias, dan keinginan. Dan yang ketiga adalah berhemat. Contohnya, selalu cari cara untuk menghemat uang seperti membandingkan harga atau menggunakan diskon yang kita miliki. Yang keempat adalah tetapkan tujuan keuangan. Contohnya, memiliki tujuan jangka panjang seperti menabung untuk pendidikan. Dan yang kedua, rumah. Dan yang terakhir adalah pensiun. Yang kelima adalah hindari tekanan sosial. Jangan merasa harus mengikuti gaya hidup orang lain, karena belum tentu gaya hidup orang lain itu masuk di finansial kita. Dan yang keenam adalah evaluasi pengeluaran. Jadi, rutin memeriksa pengeluaran untuk memastikan bahwa uang digunakan secara bijak. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang positif. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki pola hidup sederhana dan mendukung tujuan keuangan Anda. Sekian dari saya untuk presentasi tentang sifat tercela, yaitu sifat foya-foya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.